Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas sesuatu yang bagus sekali. Mungkin ini penting banget nih untuk jual beli kita. Kita sedang membahas mengenai jual beli yang menurunkan rezeki dari langit. Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan sedikit demi sedikit sama guru-guru kita. Kita bahas lebih dalam lagi. Semoga pintu rezeki kita terbuka dan menjadi keberkahan buat kita semua jamaah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz. Siap. Ini aku jujur ya, aku fair-fairan nih. Kalau aku mau berdagang insya Allah sebentar lagi. Ya. Dan kalau misalnya aku berdagang, aku pengen dong dapat untung yang banyak sebanyak-banyaknya. Oh iya dong, itulah Iya dong. goalnya semua pedagang Nah itu, kan. fair dong. Iya dong. Boleh dong. Boleh Makanya dong. aku mau nanya nih batasannya sampai mana nih Ustadz Syam? Katanya tadi sebanyak-banyaknya, sekarang minta batasan. Iya juga Gimana takutnya aku kayak hilaf gitu takutnya. Ada nggak batasannya nih gitu. sih? Batasan dalam mengambil keuntungan. Dalam mengambil keuntungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kalau ditanyakan batasan dalam hal jual beli, dalam hal keuntungan, kami insya Allah lebih mengikut daripada pendapat yang mengatakan karena tidak ada larangan, maka insya Allah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya itu boleh-boleh saja. Boleh. Kalau pandai menjualnya bisa dapat keuntungan kan itu belum tentu satu barang dijual dengan harga yang jauh dari modal itu merupakan keuntungan, belum tentu. Ada juga orang yang menjual barang itu tidak terlalu jauh dari modal, tapi karena dia jualnya pinter akhirnya barangnya banyak yang laku. Untungnya banyak gak? Banyak jadinya untungnya. Jadi tergantung strategi marketing masing-masing. Yang dilarang di dalam Islam adalah yang pertama ketika adalah mutor. Apa itu mutor? Adalah yang namanya monopoli. Ketika ada monopoli inilah yang diharamkan di dalam Islam. Dia sudah perhitungkan pasti nih orang nih bakal nyari beras ini karena orang Indonesia makannya beras. Jadi dia beli semua beras yang ada di Indonesia. Akhirnya ketika semua persediaan beras sudah menipis, dia angkat harganya beras ini. Ini namanya monopoli perdagangan. Akhirnya inilah yang diharamkan. Yang kedua adalah apa? Monopoli yang kedua ihtikar. Apa itu ihtikar? Ketika menimbun barang sama dengan tadi. Mirip-mirip keduanya. Sama-sama monopoli lalu mengambil keuntungan karena dia tahu. Loh kalau nggak beli mati. Kalau nggak beli mati. Dia adalah seorang misalnya satu-satunya maaf tanpa menyinggung profesi atau menyinggung pekerjaan siapapun. Dia satu-satunya misalnya dokter misalnya, dokter lah ya anggaplah. Satu-satunya dokter yang ada jauh di kampung sana. Jadi semua orang yang lagi sakit pasti ke situ. Lalu karena dia satu-satunya dia mengatakan kalau kau mau sembuh, kalau kau mau ditangani sama saya bayarnya jauh di atas dokter pada normalnya. Pada normalnya di daerah yang lain yang banyak dokter. Mungkin dia menaikkan harga karena biaya dia pergi ambil obat apa segala macam. Maka itu masih boleh. Tapi kalau dengan alasan saya satu-satunya jasa yang bisa memberikanmu hal ini di sini. Maka dia mengangkat harganya setinggi langit. Atau misalnya di jalan panjang gitu ya. Nggak ada tambal ban kecuali dia. Maka dia kasih, kalau tambal ban di sini mas satu ban 1 juta. Waduh. Daripada gak jalan mobilnya. Nah ini yang dilarang di dalam Islam. Tapi kalau dikatakan mengambil keuntungan dari strategi marketing insya Allah dihalalkan dan tidak ada keharaman di dalamnya. Yang kedua adalah tapi ada saran daripada sebagian ulama. Dibatasi sampai sepertiganya. Sepertiga daripada harganya gitu ya. Jangan sampai melebihi itu. Tapi bukan sebagai keharaman aja. Ini saran aja dari berbagai ulama. Ketika ada orang yang bertanya berapa sih normalnya atau berapa sih biasanya. Maka sepertiganya gitu. Keuntungan daripada sepertiganya tadi. Daripada barang yang kita jualnya. Maka kembali lagi pertanyaannya. Boleh nggak keuntungan setinggi langit? Boleh saja kalau Anda pandai menjual. Yang dilarang adalah monopoli. Yang dilarang adalah menimbun sehingga orang lain semua membutuhkannya. Yang kedua menimbunnya supaya tidak ada orang lain yang menjualnya. Dua hal inilah yang diharamkan sehingga ketika orang lain membutuhkan dia angkat harganya setinggi langit. Maka ini yang dilarang oleh baginda Nabi SAW dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun strategi
strategi penjualan yang sehat sehingga dapat keuntungan. Tadi kan dikatakan boleh saja keuntungannya itu bukan karena harganya yang tinggi, tapi keuntungannya karena harganya yang murah sehingga banyak barangnya yang laku. Itu kan sama. Karena orang kan Sama-sama bicaranya dipikirnya satu barang untungnya banyak. Tidak, tapi ada orang satu barang untungnya sedikit tapi ternyata barangnya laku semua, diborong semuanya. Maka itu yang disebut strategi marketing. Insya Allah halalan thayyibah. Amin, berarti boleh ya Ustadz ya. Cari keuntungan yang penting nggak boleh monopoli sama menimbun Tidak ya. boleh menimbun, tidak boleh monopoli. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Sama-sama. Syam. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti jamaah juga penasaran nih sama pertanyaan aku ke Ustadz Ahmad Ridwan tadi nih. Mengenai Ustadz, yang tadi Ustadz, yang tadi sebelum iklan Ustadz nih. Kan tadi aku bilang nih kalau misalnya kita beli barang tapi kita belinya secara nyicil. Tapi ternyata cicilan kita itu